Shalom, gimana kabarnya anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu kita diberikan kesehatan. Oke, materi kita hari ini kita akan melanjut materi kita yang sebelumnya, yaitu sebelumnya sudah kita membahas materi tentang prisma. Sekarang kita akan membahas bangun ruang itu tentang permukaan limas. Oke, mari kita lihat lanjutnya ya. Oke, pengertian limas. Nah, ini gambar limas seperti ini ya. Nah, limas ini seperti kerucut. Nah, limas hampir mirip kerucut. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak. Nah, ini artinya segitiga, ini segitiga nih. Ini segi banyak karena sudah lebih daripada segitiga. Ini segi 4 ya. Ini dia, itu pengertiannya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak. Yang segi banyak sebagai alas. Nah, segi banyak itu maksudnya ini segi 4. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6. Ini segi 3. Nah, jadi limas itu terbentuk dari segi banyaknya ini ya, pada alasnya itu. Dan beberapa buah bidang beberapa bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegaknya. Ini dia. Nah, itu dia ya. Jadi limas ini dibatasi oleh sebuah segitiga banyak atau segi banyak dan segitiga bidang tegak. Ini dia, segitiganya bidang tegak dia. Nah, ini dia ya. Oke, itulah dia limas. Jadi limas terbentuk dari dari segi banyak, alas segi banyak dan beberapa bidang tegak segitiganya ya. Oke, itulah dia pengertian limas ya. Oke, kita lanjut. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Jadi nama limas ini namanya tergantung daripada alasnya. Kalau alasnya dia macam ini tadi, ini kan alasnya dia berbentuk segi 4 atau kita sebut persegi lah ini kan. Jadi ini namanya limas persegi. Kalau dia segi 4-nya dia berbentuk persegi panjang, berarti namanya limas persegi panjang. Nah, kalau ini kita lihat ini kan seginya segi banyak nih. Banyaknya ada berapa seginya? Ada 6. Jadi segi itu dilihat dari titik sudutnya ya. Ini titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini segi 6. Jadi alasnya ini disebut limas segi 6. Ini seginya ada 3 karena titik sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ini disebut limas segitiga. Oke. Jadi pemberian nama limas itu dilihat dari alasnya. Berbentuk apa alasnya? Kalau alasnya dia berbentuk layang-layang, ya limas layang-layang namanya. Alasnya berbentuk trapesium, ya namanya limas trapesium. Begitu dia ya. Oke, tergantung segi apa dia. Oke, nah kita lihat berikutnya. Gambar 1 adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Gambar 2 dan 3 masing-masing adalah limas segi 6 dan limas segi 3. Oke, nah ini yang berikutnya adalah luas permukaan limas. Luas permukaan limas, perhatikan. Nah, ini gambarnya. Ini nanti dari gambar ini bisa kita lihat nanti bentuk rumusnya seperti ini dia. Rumusnya adalah luas permukaan limas adalah ini dia. Sama dengan luas alas tambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Nah, ini yang kita lihat tadi gambar tadi itu. Luas alas tambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Ini ya. Nah, ini dia. Ini alasnya. Ini adalah potongan daripada gambar ini ya. Gambar ini. Oke, ini dia alasnya. Nah, ini dia bidang tegaknya, segitiga bidang tegaknya. Oke, jadi jumlahkanlah nanti sisi-sisinya nih ya. Ini ditambah semua sisi bidang tegaknya. Alas ditambah sisi bidang tegaknya nih ya. Sisinya merupakan segitiga ya. Sisi bidang tegaknya merupakan segitiga. Oke, ini dia. Maka rumusnya seperti ini. Luas permukaan limas, luas alas tambah jumlah luas segitiga bidang tegak ya.
Jadi luas alas tambah jumlah luas bidang tegak. Oke. Nah, oke. Coba kita lihat contoh-contoh soalnya. Contoh yang pertama, alas limas TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi. Nah, ini alasnya berbentuk persegi nih. Nah, ya, alasnya berbentuk persegi. Oke. Dengan panjang sisinya ini 12 cm. Berarti ini juga 12 nih. Ini 12, ini 12. Alasnya panjang sisinya 12 cm. Dan kita lihat tinggi trapesiumnya, tinggi limasnya itu 8 cm. Ini dia, ya. Alas limas TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Nah, TP ini ya. Oh, ini TP-nya yang ini. TP 10 cm. Berarti tinggi sisi bidang tegak. Tinggi sisi bidang tegaknya 10 cm ini. Tinggi sisi bidang tegaknya 10 cm. Adalah garis tinggi pada segitiga BCD. BCT ya, BCT. Nah, ini tinggi segitiga ini dia. Oke. Jika tinggi limas tersebut 8 cm, ini tinggi limasnya 8 cm. Itulah luas permukaan limas. Oke. Kita lihat jawabannya. Nah, rumusnya tadi kan luas permukaan limas luas alas tambah jumlah luas bidang tegak. Itu tadi rumusnya. Jumlah luas bidang tegak. Nah, karena dia sisi bidang tegaknya akan sama semua dia ini, karena ini kan dia bentuknya persegi ya. Alas ini berbentuk persegi. Kalau dia berbentuk persegi, berarti kan segitiganya nanti sama semua ini nanti nih. Segitiga bidang tegaknya ini semuanya sama ya, sama bangunnya. Tapi kalau dia persegi panjang pasti ya berbeda-beda ya. Oke, ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, ini karena dia persegi, dia sama semua. Ya, gitu dia. Jadi cukup kita kalikan 4 saja. Kita hitung satu luasnya, luas segitiga bidang tegaknya, lalu kali 4 saja. Begitu dia. Nah, kita lihat proses kerjanya. Nah, luas alas tambah 4 kali luas segitiga BCT. Nah, kita lihat dulu alasnya. Ini yang luas alas ini. Alasnya kan berbentuk persegi. Nah, jadi kita buat rumusnya berarti persegi itu kan S kali S. Ini dia. S kali S ditambah 4. Nah, sekarang luas segitiga BCT-nya ini. Ini BCT. Nah, ini tingginya tadi 10 tadi kan. Nah, ini tingginya 10. Berarti kalau ini segitiganya tingginya 10, berarti alasnya ini kan rumus segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya BC. Ini dia. Tingginya TP. Nah, gitu dia. Oke. Udah. Tinggal kita masukkanlah nilai-nilainya. Sisinya 12 kali 12. Baru sini 4 dikali setengah. BC-nya 12. Ini dia. Kali TP. Segitiga yang ini. 10. Ya. Oke, ini nanti 144. Ini 4, ini nanti 60 dikali 4, 240. Berarti tinggal ditambahkan, hasilnya 384. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 384 cm kuadrat. Oke ya, seperti itulah teknik cara menjawabnya ya. Oke, semoga bisa dimengerti ini ya. Untuk contoh satu ini kita masuk, ini 384 cm kuadrat ya, ada kuadratnya nih ya. Oke, nah kita masuk ke contoh berikutnya. Alas sebuah limas berbentuk persegi. Nah, ini kebetulan dia berpersegi juga, dengan panjang sisinya 20 cm. Tinggi limas tersebut 24 cm. Oke, ini dia panjang sisinya 20 cm atau rusuknya 20 cm ya. Baru tinggi limasnya 24 cm. Oke. Nah, alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm, tinggi limas tersebut 24 cm. Hitunglah tinggi segitiga pada bidang tegak. Oh,
sisinya pada bidang tegak. Nah, ini aja lah kita ambil segitiga yang ini ya. Nah, ini berapa tingginya nanti katanya. Tingginya ini. Tinggi segitiganya ini. Itu pertanyaan yang hanya. Baru B-nya luas permukaan limas. Oke. Gitu dia ya. Oke, kita jawab. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang di bawah ini. Oke, untuk pertanyaan yang A, tinggi segitiga. Berarti tinggi segitiga ini ya, TBC ini ya. TBC ini berapa segitiganya? Tingginya ya. Ini tingginya ini. Di sini kan belum diketahui. Kalau contoh satu tadi sudah diketahui. Tingginya 10. Nah, ini tadi kan contoh 1. Nah, contoh 1 ini tadi. Nah, ini tinggi segitiga bidang tegaknya sudah diketahui. Ini dia TP. Nah, tapi di contoh 2 dia belum diketahui. Nah, ini dia. Di sini belum diketahui. Nah, jadi harus dicari dulu. Kita cari dulu. Nah, sekarang untuk mendapatkan tingginya itu ini lihat segitiga TBC. TBC. Nah, lalu kamu tarik garis tingginya ini. Nah, bagaimana supaya bisa dapat mendapatkan panjang sisinya ini, sisi yang ini, sisi tingginya ini. Nah, kamu harus perhatikan bentuk gambarnya yang diarsir ini. Nah, untuk mendapatkan ini tariklah garis sampai ke ujung tingginya ini, pusat nolnya ini. Nah, kalau kita lihat ini kan jadi bentuk segitiga siku-siku ini dia nih. Segitiga siku-siku. Oke. Nah, kalau ini sudah siku-siku, ini siku-siku dia, berarti ini kan sisi miring dia. Berarti berlakulah rumus Pitagoras. Oke. Nah, jadi yang ditanya TR. Nah, berarti TR kuadrat sama dengan TU, ini TU ditambah OR. Nah, sisi miring rumusnya kan jumlah ya. Kalau sisi miring tanya rumusnya jumlah. Berarti TU ditambah OR. Lalu dikuadratkan. Oke. Nah, TU-nya 24. Ini dia. Baru OR-nya itu 10. Nah, separuhnya ini ya. Karena ini kan pas di tengah-tengah dia. Oke, berarti separuhnya 10 cm. Separuh dari ini panjang sisi yang panjang rusuk 20 ini. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kita masukkan nilainya 24 kuadrat, 10 kuadrat. Ini nanti 576. Ini 100. Jadi akar 676. Akar 676 itu 26. Oke. Ini dijumlahkan hasilnya akar. Oke, kenapa ini jadi terbentuk akar? Karena di sini ada kuadrat. Nah, jadi kalau dia di sini kuadrat pindah ke ruas kanan dia jadi akar. Gitu dia ya. Jadi akar 676 itu adalah 26. Nah, kita sudah dapat panjang atau tinggi segitiga ini. Karena kalau nggak dapat ini, kita nggak bisa hitung luasnya. Ya, nggak bisa kita hitung luas limas tersebut. Jadi harus dihitung kan konsep luas tadi kan luas alas ditambah jumlah luas semua bidang tegaknya, kan itu tadi rumus menghitung luas limas ya. Oke, jadi sudah kita dapat tinggi luas bidang tegak segitiganya 26 cm ya. Ini berarti ini tingginya, ini panjangnya 26 cm ini dia. Oke, barulah bisa kita hitung luas limasnya. Luas permukaan limas berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga TBC. Nah, karena dia berbentuk persegi berarti tinggal kali 4 saja ya. Ingat ya, di sini nggak mesti harus dikali 4. Kalau dia persegi panjang nggak boleh, karena dia kan bidang sisinya berbeda-beda, bidang tegaknya itu. Oke, nah alas yang dia berbentuk persegi tetap S kali S. Ini tetap rumusnya setengah dikali alas kali tinggi ya. Jadi kita lihat tadi gambarnya. Sebentar. Ini kita lihat gambarnya. Yang ini ya. Segitiganya kan ini dia. Segitiganya ini dia. BC-nya berapa tadi? 20 ya. Tingginya 26 kan? Ini dia. Setengah kali BC dikali TR. Nah, kan rumusnya begitu dia. Nah, jadi setengah kali 20 kali 26 ya. Ini kan 20
segitiganya. Ini 26, ini dia. Ya, pas ya, ini dia ya. Setengah kali 20 kali 26. Oke, lalu di hasil kalinya ini 260. Ya, hasil kali setengah kali 20, ini dia. 20 kali setengah berarti 10. 10 kali 26, 260. Lalu dikali dengan 4, hasilnya ini dia. Nah, hasil kali ini nanti ini dia. Ini dia. Lalu dijumlah, hasilnya 1440. Jadi luas permukaan limas adalah 1440 cm kuadrat. Ya, begitu. Oke, bisa ya dipahami, bisa dimengerti ya pembahasan materi kita ini. Oke, seperti itulah cara penyelesaian menghitung luas permukaan bangun limas. Oke, sekian materi kita. Semoga materi ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh semua anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.